Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Bengkulu. Pendidikan adalah faktor penting untuk diperhatikan agar terselamatkannya generasi bangsa ke depannya. Bahkan ketika Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945 dibom oleh sekutu, hal pertama yang ditanyai oleh Kaisar Jepang pada saat itu bukan seberapa banyak tentara yang tersisa, bukan seberapa banyak medis yang tersisa, namun seberapa banyak guru yang tersisa. Hal ini mempertegas bahwa aspek pendidikan dan guru adalah aspek terpenting untuk menyelamatkan peradaban bangsa ke depannya. Untuk itu edisi Brendo TVRI Bengkulu hari ini mengangkat tema berkenaan dengan penguatan profil pelajar Pancasila. Bersama saya Poso Siregar yang akan memandu Brendo TVRI Bengkulu edisi hari ini selama kurang lebih 1 jam ke depan. Sudah hadir juga di studio TVRI Bengkulu 2 narasumber kita. Yang pertama saya perkenalkan ada Pak Muhtarimin, selaku Kepala Sekolah dari SMP Negeri 1 Kota Bengkulu. Selamat datang Bapak. Selamat datang, ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan semangat ya Bapak ya? Alhamdulillah, sehat. Untuk memberikan edukasi nih Pak. Setelah di sekolah memberikan edukasi, di sini memberikan edukasi lagi. Siapa? Yang kedua ada Pak Kompol Kadek. Selamat datang Bapak. Siap. Sehat dan semangat Bapak ya? Sehat, tetap semangat. Tetap semangat. Selaku orang tua, murid dari salah satu murid dari SMP Negeri 1 Kota Bengkulu, Pak ya. Baik, berkaitan dengan tema kita hari ini yaitu penguatan profil pelajar Pancasila. Saya ingin ke Bapak Kepala Sekolah nih. Sebenarnya penguatan profil pelajar Pancasila atau yang sering dikenal dengan P5 sebenarnya seperti apa sih Bapak? Oke, terima kasih. Sebenarnya yang di dalam profil pelajar Pancasila itu bagian daripada implementasi daripada kurikulum Merdeka. Nah, jadi kurikulum Merdeka itu kan ada 3 ranah. Yang pertama itu ada intrakurikuler, yaitu pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Belajar mengajar. Ya, proses belajar mengajar. Kemudian ada co-kurikuler. Nah, co-kurikuler ini adalah salah satunya adalah untuk profil pelajar Pancasila. Jadi di situ ada semacam proyek. Jadi ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang disebut dengan P5, disingkat P5. Lalu yang ketiga itu ada ekstrakurikuler. Nah, kalau ekstrakurikuler di kurikulum sebelumnya juga ada. Yang beda yang mendasar dengan kurikulum K13 sebelumnya dengan kurikulum Merdeka itu yaitu tentang adanya P5 ini. Kalau kurikuler tetap ada, tapi bukan di P5-nya, masih secara umum. Tapi ini dikhususkan untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di profil pelajar Pancasila itu kan ada beberapa ranah nanti yang mungkin bisa dibahas itu di antaranya. Secara umum mungkin bisa dijelaskan dulu ke pemirsa di rumah, mungkin juga para orang tua yang anaknya sedang bersekolah ini Bapak. Secara umum apa sebenarnya yang ada di penguatan profil pelajar Pancasila ini? Karena seperti Bapak jelaskan tadi bahwa yang membedakan dari kurikulum sebelumnya adalah kurikuler ini sendiri. Ya. Oh, ya. Jadi di P5 ini, P5 itu sebenarnya singkatan dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi yang fokusnya di sini adalah profil pelajar Pancasilanya. Apa itu profil pelajar Pancasila? Itu diantaranya di situ ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, gotong royong, kemudian di situ ada bernalar kritis, kemudian berbagi, kemudian kebenekaan dan sebagainya. Nah, di sini peran orang tua itu sangat menentukan. Karena di sini berbeda dengan sebelumnya. Artinya di sini kan ada kegotong royongan, ada kebenekaan, ya. Nah, di sini ketika kita padukan nanti antara orang tua beserta didik dengan pihak sekolah, ini muncul harmonisasi.
Ya, gitu. Artinya peran serta orang tua untuk berkolaborasi di sini artinya sangat penting di co-curricular ini ya Bapak. Ya, sangat penting karena pembelajaran ini adalah pembelajaran di luar kelas, tapi dia ini untuk menumbuhkan bagaimana sikap kegotong royongan, menghargai kebinekaan, bagaimana wujud persatuan kita, saling menghargai dan sebagainya. Oke, kalau gitu saya ingin ke Pak Kadek nih selaku orang tua murid yang saat ini murid-murid sedang diterapkanlah kurikulum merdeka. Sebenarnya sepenting apa peran serta orang tua kalau menurut Pak Kadek sendiri untuk mensukseskan implementasi dari kurikulum merdeka ini? Ya, terima kasih Mas. Jadi di kurikulum merdeka ini terkait P5 sendiri, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini kan memang kalau kami sebagai orang tua kan memang suatu hal yang baru. Maksudnya yang baru mungkin yang dengan kami pada waktu sekolah di tahun 90-an dulu sampai lulus tahun 2006 itu kan memang ya tahunya mungkin pelajaran PPKN atau kewarganegaraan mungkin lebih dengan Pancasila kan. Nah, namun di sini kebetulan kami punya 3 anak, Mas. 3 anak termasuk di SD pun sudah diajari terkait P5. Nah, kemudian untuk di SMP 1 sendiri terkait implementasi P5 ini memang benar disampaikan oleh Bapak Mutarimin tadi, Pak Kepala Sekolah, bahwa memang di sini anak memang sekarang butuh juga peran orang tua, butuh juga peran orang tua, di mana orang tua sekarang dituntut untuk ikut kerjasama. Jadi bukan hanya pihak sekolah sendiri yang mungkin di sekolah, ya taunya anak itu sekolah belajar ya pihak sekolah udah, jadi pulang udah nggak lagi. Ini sekarang berbeda. Jadi di rumah pun ini ada tugas orang tua sendiri untuk istilahnya di sini untuk membantu kemudian membimbing, mengarahkan anak yang dimana itu menjadi sinergi jadi antara orang tua untuk mendidik di rumah anak tersebut, kemudian untuk guru yang mendidik anak tersebut di sekolah. Artinya secara 24 jam sebenarnya anak ini melakukan aktivitas pembelajaran ya Bapak, Ya, walaupun betul, secara betul. formal ataupun informal gitu, seperti itu ya Bapak. Betul, walaupun di rumah ini kan kebanyakan mungkin kita lebih ke istilahnya secara tidak langsung anak itu secara tidak sadar akan mempraktekkan. Iya. Mempraktekkan. Jadi misalnya terkait di mana P5 ini Pancasila ini kan dari anak mohon maaf anak saya yang sudah masuk di SMP ini kan memang sudah kami ajarkan untuk mencoba untuk bisa mandiri kemudian mencoba untuk memimpin, kemudian untuk bagaimana berorganisasi, karena situ kan ada OSIS. Kebetulan anak saya juga masuk OSIS, tadi Pak baru dilantik, jadi di situ udah kita bisa ambil mungkin di kalau Pancasila kan sila keempat terkait musyawarah di sana, terkait demokrasi, dia sudah mulai belajar di sana. Di rumah pun seperti itu. Di rumah pun kita sering menerapkan hal tersebut, misalnya mungkin terkait mungkin kita secara tidak langsung dia memberikan saran apa mungkin yang kita mau sampaikan, ayo kita apa yang mau kita ini kan mungkin hari Minggu, mungkin hari Sabtu atau Minggu mungkin libur, kita apa yang mau kita lakukan nih nak, bilang kan ya kita ini Pak, kita rapiin di depan nih agak kotor, itu kan memberikan secara tidak langsung ya, gitu ya Pak, satu saran dan kita memberikan ruang untuk dia menyampaikan pendapatnya, itulah yang disebut demokrasi. Mungkin seperti itu. Itu bentuk yang secara implementatif coba diterapkan di rumah juga sebagai salah satu bentuk pengajaran terhadap anak gitu ya Pak. Betul. Oke. Artinya ke Pak Kepsek di terakhir. Selain itu apa bentuk harapan kepada orang tua untuk mensukseskan pelaksanaan dari P5 ini sendiri Pak? Aspek-aspek apa saja yang sebenarnya orang tua harus perhatikan dalam hal ini? Oke. Kita akan lanjut di segmen selanjutnya Pak. Jadi memang di P5 itu sendiri tadi sudah dibilang bahwa di situ ada anak itu profil yang ingin kita tumbuh kembangkan dalam proyek ini adalah yang pertama dia itu beriman, bertakwa, kemudian berakhlak mulia. Nah ini juga harus didukung. Tentunya ketika di sekolah diajarkan begini, diberi contoh seperti ini, nanti kalau di rumah kita sebagai guru kan tentu tidak bisa mendeteksi. Maka ini peran orang tua juga harus dipahami gitu. Artinya anak ini misalkan kalau dia ingin beribadah ya harus disupport. Ya kalau dia mungkin dalam kondisi memberi salam ya harus disupport. Sehingga tumbuh dan berkembang karakter yang positif yang memang ingin disampaikan oleh proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, sehingga nanti dia bisa berjalan secara maksimal. Nah, harapannya nanti ketika profil yang lain misalkan kegotong royongan, kemusyawarah yang tadi dikatakan oleh Pak Kadek itu luar biasa. Artinya orang tua juga nggak boleh lagi otoriter.
Ya, kurikulum merdeka ini tujuannya agar anak itu belajar menyenangkan. Ya, dia tidak tertekan, dia enjoy, dia bisa menyikapi kondisinya, menghargai temannya dan lain sebagainya. Peserta didik juga punya hak untuk menyampaikan Iya, pendapatnya gitu kan ya, Pak. pendapatnya, dan guru nggak boleh lagi harus begini, kamu harus begini, nggak boleh. Guru memberi kesempatan, nah, gimana kita hari ini, bagaimana biar itu kan muncul inisiasi-inisiasi yang disampaikan oleh anak-anak, dan inilah yang harus disikapi. Oke Bapak, sangat menarik. Kita akan berbincang di segmen selanjutnya. Tentunya semakin menarik pembahasan kita berkenaan dengan P5 dalam kurikulum Merdeka ini. Ya pemirsa TVRI Bengkulu, jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.